Waalaikumsalam. Oke, cukup jelas nggak gambarnya? Sebentar ya. Cahayaannya di kira-kira ada yang tahu nggak ini kulit tebal atau kulit tipis? Terima kasih. Ada yang bisa menjawab ini kulit tebal atau kulit tipis? Kemarin kan sudah kita pelajari ininya IT-nya, harusnya bisa langsung nebak nih ini kulit tebal atau kulit tipis. Izin menjawab, dokter. Iya, silakan. Siapa? Randini. Randini Murdiatri, dokter dari kelas beta. Okay. Izin menjawab, ini kulit tipis karena pada bagian atasnya terlihat ada keratinnya, gitu dokter. Terlihat berwarna gelap. Apakah kalau di kulit tebal tidak ada keratinnya? Ada tapi tipis. Tapi ini keratinnya tipis. Oke, ya benar ya. Ini adalah kulit tipis. Yang pertama kita lihat itu dari lapisannya itu epidermisnya itu lebih tipis daripada kulit tebal. Nanti kita akan bandingkan dengan epidermis kulit tebal. Pertama kita lihat dulu pembagiannya ya. Ini adalah epidermis, terdiri dari sel epitel gepeng berlapis berkeratin. Nah, keratinnya itu di lapisan permukaan ini. Nah, sebenarnya kan keratin itu lapisan yang homogen ya. Jadi dia tuh kalau misalnya kita lihat di blog kemarin juga keratinnya itu kayak lapisan homogen, sudah tidak ada inti selnya lagi. Itu jadi kuncinya adalah tidak ada inti selnya lagi. Itu jadi dia sudah merupakan sel-sel kulit mati aja. Nah, ini kalau di sini lapisan keratinnya yang ini nih, yang di permukaan sel ini, dia yang berbentuk jaring-jaring ini, karena sebenarnya dia harusnya rapat-rapat ya, tapi karena mungkin pembuatan preparatnya, fiksasinya mungkin nggak terlalu baik, jadi dia agak agak teregang gitu ya di bagian keratinnya, jadi dia jadi bentuknya jadi kayak jaring-jaring. Harusnya dia tuh padat gitu, lapisannya tuh padat, rapat gitu, dan homogen di permukaan epidermis. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat lebih jelas, itu nanti kalian bisa perbesar di perbesaran 100 kali ya. Tadi saya lihat di 40 kali. Oke, ini di perbesaran 100 kali, gitu ya. Nah, ini epidermisnya lebih jelas ya, kelihatan, lebih bisa kita lihat sel-selnya. Ada sel apa aja di epidermis? Sel apa? Dominannya adalah sel apa? Baru aja belajar kemarin ya, kemarin. Keratinosit, dok. Ya, sel keratinosit. Ini sel penyusun utama dari epidermis itu adalah sel keratinosit. Nah, ini ya, kalau kita lihat di sini. Nah, kemudian kita lihat di bagian permukaannya ini adalah keratinnya. Lapisan keratinnya kalau kita lihat sudah tidak ada lagi inti selnya ya.
Oke. Nah, kalau mau lihat lebih jelas lagi, bisa diperbesar lagi untuk bisa memperhatikan sel-selnya lebih jelas ya. Ini nggak terlihat Mbak di mikroskopnya, di layarnya loh. Di mikroskopnya kelihatan. Kenapa ya yang 40 kali? Oh, cahaya. Oh iya betul. Nah ini lebih jelas ya kelihatannya ya sel-sel epidermisnya ya. Nah ini adalah sel keratinosit. Sel keratinosit dari epidermis. Dia makin ke atas bentuknya makin pipih, mulai dari stratum basal sampai ke stratum corneum. Nah, kalau apa namanya, karena di kulit tipis, stratum lucidumnya dia nggak terlalu kelihatan. Nah, ini adalah stratum basal. Stratum basal, nah di pewarnaan ini dia masih tampak mirip ya sama stratum yang lain. Tapi kalau di preparat yang satunya lagi, nanti bisa kita lihat stratum basal ini warnanya dia lebih gelap karena banyak terjadi proses mitosis di sini. Gitu. Kalau kita lihat inti selnya tuh dia apa namanya lebih gelap gitu ya, terwarnai gitu. Kalau misalnya di preparat yang bagus itu kalian bisa lihat ada di inti selnya tuh ada kromosomnya terjadi mengalami pembelahan gitu, itu bisa tampak. Cuman kalau ini nggak terlalu jelas ya kita lihat. Nah kalau kita lihat di sini kan ini ada sel-sel yang kayak ada coklat-coklatnya ya. Ini sel apa nih? Nih, ini kan ada yang warnanya itu lebih coklat. Ini adalah sel keratinosit yang dilapisi oleh pigmen melanin. Gitu. Jadi itu bukan sel melanositnya ya, tapi itu adalah sel keratinosit yang dilapisi oleh pigmen melanin. Ini adalah pigmen melaninnya. Gitu. Jadi yang tampak dari luar nanti kulitnya berwarna kecoklatan gitu, karena adanya pigmen ini. Gitu. Nah, agak susah ya untuk membedakan mana sel keratinosit dengan melanosit karena kalau dari preparat aja itu kita tidak agak sulit untuk mengidentifikasinya. Oke, di atas stratum basal ada stratum spinosum ya. Stratum spinosum kemarin kan ciri-cirinya dia ini ya, dia lapisannya tebal, bentuknya itu kayak bersudut-sudut ya, ada duri-durinya. Nah itu karena dia punya banyak desmosom gitu. Nah ini nih kalau kita lihat nih kan di celah-celah antar selnya ini ada kayak garis-garis ya. Nah itu adalah desmosomnya, hubungan antara satu sel dengan sel yang lain gitu. Nah kemudian di antara lapisan apa namanya basal dengan spinosum ini nanti ada sel Langerhans. Sel Langerhans itu agak sulit juga kita bedakan dari sel keratinosit. Kemudian, tapi dia letaknya ada di stratum spinosum ya. Biasanya dia letaknya di stratum spinosum. Nah, di atasnya stratum spinosum itu ada stratum granulosum. Stratum granulosum ini dia bentuknya lebih pipih daripada stratum spinosum, sel-sel di stratum spinosum. Kemudian kalau kita amati sel-sel di stratum granulosum itu dia banyak granula-granula gitu. Itu adalah granula lamelar ya. Mana ya? Nah, ini sel-sel yang ada di stratum granulosum itu dia lebih pipih, kemudian banyak granula di sitoplasmanya. Ada bintik-bintik biasanya dia. Di perbesaran 40 kali ini udah lumayan sih kelihatan. Ini sel-sel ini. Nah, sitoplasmanya itu banyak mengandung granula lamelar yang nanti fungsinya adalah untuk menghasilkan
lapisan lipid ya untuk melapisi lapisan yang ada di permukaannya. Nah, ini sebenarnya masih stratum granulosum. Nih, makin ke atas dia makin jelas granulanya. Ini stratum granulosum ya. Nah, di permukaannya lagi itu ada stratum corneum gitu. Oke. Itu tadi epidermis. Kemudian kita ke dermis ya. Dermis kemarin terdiri dari apa? Jaringan ikat irregular, Dok. Ya, jaringan ikat irregular ya. Nah, dermis itu terbagi menjadi dua bagian, walaupun tidak ada lapisan yang memisahkannya ya, kayak misalnya epidermis ke dermis itu kan dipisahkan oleh membrana basalis. Nah, ini membrana basalis. Nah, tapi kalau antara dermis retikular dan dermis papillari dan dermis reticularis itu nggak ada pemisahnya. Itu kita membedakannya dari kepadatan jaringan ikatnya ya. Dermis reticularis itu lebih padat. Jadi dermis papillari itu dia lebih longgar gitu ya, lebih banyak sel-sel fibroblastnya daripada serat kolagen dan elastinnya. Tapi kalau dermis reticularis itu lebih banyak serat daripada sel fibroblastnya. Nah, di antara dermis reticularis dan ini dermis papillari ya, ini dermis reticularis. Nah, ini kolagennya dia lebih banyak gitu. Kalau ini kan sel-selnya tuh dia lebih banyak nih, sel-sel fibroblastnya. Nah, di antara dermis papillari dan reticularis ini ada apa? Ada apa? Ada papiler darah bukan? Apa? Papiler darah. Iya, papiler darah disebut dengan apa? Plexus papillari ya. Plexus papillari itu yang mana sih? Kalau di ilustrasi gambar kan dia kayak anyaman pembuluh darah gitu ya. Nah, tapi kan karena ini sudah dipreparat, artinya kan dia pembuluh darahnya itu tidak utuh lagi berbentuk pipa, tapi dia sudah terpotong-potong secara melintang gitu kan. Nah, kalian lihat di sini yang strukturnya itu kalau pembuluh darah ciri-cirinya apa? Dilapisi oleh selapis epitel gepeng, ya kan? Endotel itu ciri-cirinya itu. Pembuluh darah itu dilapisi oleh selapis epitel gepeng. Nah, ini adalah pembuluh darah nih. Nah, ini pembuluh darah. Sebenarnya ini adalah plexus papillarinya, tapi karena dia terpotong melintang gitu ya, jadi dia berbentuk potongan-potongan seperti ini. Kalau digambar kan dia berbentuk anyaman ya, plexus gitu ya. Kalian bisa perbesar untuk melihat strukturnya. Nah, ini adalah epidermis, ini dermis papillari, ini bawahnya lagi adalah dermis reticularis. Ini pembuluh darahnya nih. Ini kan epitel ini ya, epitel pipis lapis ya, ini inti selnya. Epitel pipi, ini juga. Nah, kalau kalian ketemu struktur yang dilapisi oleh epitel pipi selapis, epitel squamous simplex, itu kemungkinan besar adalah pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah ya. Ini adalah struktur pembuluh darah.
Kalau ini adalah struktur serat yang warnanya pink, gitu kan? Ini adalah serat kolagen biasanya kalau dia warnanya pink homogen kayak gini, ini merupakan struktur serat kolagen. Nah, ini sebenarnya semuanya serat kolagen. Ada juga serat elastin di sini, cuman tidak tampak gitu karena kita tidak menggunakan pewarnaan khusus untuk mewarnai serat elastis. Kalau serat elastis itu seperti yang kalian lihat di blog sebelumnya ya, biasanya dia warnanya tuh hitam kayak rambut-rambut halus. Nah itu sebenarnya ada juga nih di dermis, cuman karena kita tidak menggunakan pewarnaan untuk mewarnai elastin, jadi dia tidak tampak, yang tampak cuma kolagen. Kalau dengan pewarnaan HE biasa, cuma kolagen aja yang bisa kita lihat. Nah ini serat kolagen nih, yang pink-pink ini. Ya, jangan dilupakan ya pelajaran tentang jaringan ikatnya. Balik lagi ke perbesaran 10 kali. Yaitu tadi dermis. Nah ini ya, ini adalah plexusnya, plexus papillary. Ini pembuluh darah semua ini. Oke. Kemudian kita ke dermis yang lebih dalam, dermis reticularis. Itu nanti akan bisa kalian temukan banyak adnexa kulit atau struktur tambahan dari kulit yang sebenarnya semuanya merupakan turunan dari kulit ya. Jadi dia punya struktur yang sama seperti kulit. Jadi ada komponen epidermisnya, ada komponen dermisnya, tapi sudah mengalami modifikasi. Seperti misalnya ini ya, folikel rambut. Nah, ini folikel rambut ini dia kan kayak merupakan invaginasi dari epidermis gitu. Epidermisnya masuk ke dalam, kemudian dia membentuk akar rambut. Gitu. Kemudian nanti ada juga komponen dermis yang masuk ke akar rambut ini membentuk dermal papilla. Di sini nggak ada, di potongan yang ini nggak ada komponen dermisnya. Kita lihat yang lain. Nah ini nih. Ini juga folikel rambut ini yang terpotong ini ya melintang sampai ke akar rambut ya. Nah ini ada hair bulb. Nah di sini ada komponen dermisnya, dermal papilla namanya. Kemudian ini ada rambutnya gitu. Ada medula, ada cortex, kemudian ada internal root sheath, kemudian ada external root sheath. Pembungkus rambut dalam, pembungkus rambut luar. Kemudian yang bermuara ke folikel rambut itu ada kelenjar apa namanya? Kelenjar apa yang bermuara ke folikel rambut? Sebasea bukan? Ya, kelenjar sebasea. Mana ya? Kita lihat gambar yang dia nyatu. Kalau ini kepotongnya terpisah-pisah nih. Nah, ini kelenjar sebasea. Ini folikel rambut. Jadi sebenarnya dia apa namanya? Karena terpotongnya melintang, jadi kayak sebelahan gitu ya letaknya. Nah, ini kayak dari permukaan kita ngelihatnya gitu. Nah, seharusnya kalau penampang melintangnya dia bermuara ke pori-pori ya, ke muara yang sama gitu, ke folikel rambut. Ini adalah kelenjar sebasea, ini adalah folikel rambutnya. Nah, ini aja nih. Nah, ini yang jelasnya ya. Jadi, ini adalah folikel rambutnya, kemudian ini kelenjar sebaseanya. Nah, kalau kita perhatikan kan kelenjar sebasea ini juga strukturnya itu merupakan apa ya, modifikasi dari struktur epidermis juga. Jadi sel-selnya kelenjar sebasea ini merupakan modifikasi dari epidermis gitu. Sel-selnya juga menghasilkan keratin. Nah, tapi dia juga bisa menghasilkan minyak yang fungsinya untuk melembabkan rambut dan juga kulit gitu ya.
Jadi makanya sekretnya kelenjar sebasea ini cukup padat karena dia ada keratinnya, ada juga minyaknya. Kemudian selain itu karena selnya juga ikut dikeluarkan bersama sekret, jadi apa namanya? Jadi dia akan, makanya struktur apa konsistensi dari sekretnya juga lebih padat gitu. Jadi bukan cair kayak kelenjar keringat ya, kayak keringat gitu kan dia air gitu ya. Kalau ini dia benar-benar padat. Nah kalau misalnya muara dari kelenjar sebasea ini tersumbat, itu yang bisa menyebabkan terjadinya jerawat gitu. Dan di permukaan kulit ini sendiri kan banyak sekali mikroorganisme yang komensal maupun yang patogen ya. Jadi kalau misalnya tidak bersih nih pori-porinya terjadi penumpukan, itu bisa menyebabkan infeksi dan terjadi jerawat gitu. Nah ini sebenarnya bentuknya ya secara histologis bentuk kelenjar sebasea itu seperti ini, kelenjar minyak. Kemudian di dermis ini akan bisa kita temukan juga kelenjar yang lain. Kelenjar apa? Kelenjar minyak bukan dokter? Kelenjar minyak tadi kelenjar sebasea. Satu lagi kelenjar Derivera atau kelenjar keringat. Nah ini kelenjar keringat ya. Nih dia dilapisi oleh sel epitel kuboid gitu ya, kuboid. Kemudian sebenarnya ada ini ya, ada bagian sekretorik dan ekskretorik. Nah, kalau yang bagian sekretorik itu dia bentuknya dulu ya. Bentuknya dia itu bergelung-gelung di bagian bawah gitu. Makanya ini kalau di preparat dia tampak banyak ya kumpulan tubulus-tubulus gini ya, karena dia bentuknya tuh bergelung-gelung gitu. Kemudian nanti di bagian ekskretorisnya dia lurus ke atas, bermuara ke permukaan kulit ya. Nah, ini adalah ininya ya, kelenjarnya. Nah, di bagian sekretoris ini dia juga terdapat myoepitel, sel myoepitel. Jadi biasanya itu selain sel epitel, kemudian di lapisan luarnya itu ada selapis sel tipis yang disebut dengan myoepitel. Itu adalah dia strukturnya itu fungsinya itu seperti otot gitu. Jadi sel ini mampu berkontraksi untuk membantu mengeluarkan sekret, membantu mengeluarkan keringatnya ya. Coba diperbesar lagi, apakah bisa terlihat selnya? Nah, ini sel-selnya ya. Nah, lapisan pertama itu biasanya adalah sel epitel penghasil sekretnya. Kemudian di sekelilingnya itu ada myoepitelnya, bagian luarnya. Bagian dalamnya itu adalah sel penghasil kelenjarnya ya. Ini kelenjar sudorifera. Beda kan ya secara struktur dengan kelenjar sebasea tadi ya. Kelenjar sebasea tadi. Nah, seperti ini strukturnya. Kalau kita lihat kan di dalam selnya itu dia banyak sekali ini ya, kayak vakuola ya. Karena kan isinya memang ini ya, sebum ya, lemak gitu. Ada lemaknya juga. Jadi dia tuh kayak berbusa gitu dalamnya. Gitu. Karena ada kandungan lemaknya. Ini adalah kelenjar minyak. Kalau yang tadi kelenjar keringat.
Nah, ini kelenjar keringat, dia dilapisi oleh epitel kuboid. Ini nervus nih, saraf nih. Nah, ini pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Ya, kalian bisa bedakan ya strukturnya. Kalau ini serat-serat kolagen. Ini serat kolagen. Oke, apalagi ya yang bisa kita temukan di dermis? Oke, dermis tadi terdiri dari epidermis dan dermis ya. Nah, di bawahnya itu, di bawah dermis itu ada subkutan atau hipodermis. Subkutan ini biasanya dominan diisi oleh jaringan adiposa. Nih, di bawah kulit itu banyak sekali lemak ya. Makanya ada istilah lemak subkutan. Nah, memang di bawah kulit itu di lapisan subkutan itu memang isinya memang sebagian besar adalah jaringan adiposa. Nih, masih ingat ya jaringan adiposa kan bentuknya seperti ini, signet ring cell. Nah, sebenarnya di dermis bagian dalam ini kalian bisa temukan reseptor sensoris ya, Pacini gitu ya, yang bentuknya kayak bawang gitu. Bawang yang dibelah. Cuman itu kita harus lihat teliti benar, dikelilingi satu-satu nih preparatnya. Nanti kalau ketemu nanti saya tunjukkan. Nah, ini adnexa semua. Ini folikel rambut, kemudian ini adalah kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Ini adalah kelenjar sebasea gitu ya. Ini adalah lemak gitu, lapisan subkutan. Kalau kalian udah lihat jaringan lemak itu sudah masuk ke hipodermis atau subkutan. Nah, di antara dermis dan juga subkutan itu ada plexus lagi. Ini kan ini banyak pembuluh darah nih di sini. Plexus cutaneus namanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini untuk kulit tipis? Cukup jelas ya. Kita ke kulit tebal. Kulit tebal ini nggak terlalu banyak lagi, kurang lebih sama, cuman strukturnya aja yang berbeda. Apa bedanya kulit tebal dan kulit tipis? Kalau adnexanya bagaimana? Kulit tebal seperti apa adnexanya? Struktur tambahannya ada apa aja? Kulit tebal tidak ditemukan folikel rambut, dok. Ya, oke. Nanti kita lihat ya, apakah ada nggak sih folikel rambut di sini? Terdapat stratum lucidum itu, dok? Terdapat stratum lucidum. Kelenjar sebasea ada nggak di sini? Nggak ada, dok. Ada kelenjar sudorifera cuman. Oke. Cukup sekali. Nah, ini adalah kulit tebal. Sebenarnya masih lebih bagus preparat yang tadi sih. Nah, dia strukturnya ya begini aja gitu. Epidermisnya sangat tebal. Jadi lapisan keratinnya juga tebal sekali ini. Ini adalah lapisan keratinnya. Kemudian ini adalah epidermisnya. Nah, ini adalah kelenjar sudorifera. Dia bermuara ke permukaan kulit.
Nah, kalau kita lihat di di dermisnya itu nggak ada ini ya, nggak ada kelenjar sebasea ataupun folikel rambut, nggak ada dia. Jadi memang sebagian besar merupakan kelenjar keringat, malah lebih banyak jumlahnya daripada kulit tipis biasanya. Kulit tebal itu mempunyai kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat yang jumlahnya lebih banyak daripada kulit tipis. Nih. Ini kelenjar keringat semua. Dermisnya sama, dermisnya ada dermis papillari, ada dermis reticularis. Ini dermis papillari yang berbatasan langsung dengan epidermis, di bawahnya adalah dermis reticularis. Dia berbatasan dengan hipodermis atau subkutan. Nah, kalau kita lihat ya di subkutan ini banyak ciri-cirinya ya, banyak jaringan lemaknya gitu, sel-sel adiposanya. Coba kita cari ya, di sini ada nggak reseptor sensorisnya. Untuk sel-sel di epidermisnya sama ya, kayak yang kulit tipis tadi, dia mulai dari stratum basal, tapi dia lebih lengkap, ada stratum lucidum sebelum stratum corneum. Sebentar ya, kita cari yang lebih bagus preparatnya. Sama aja. Oke, ini ya. Ini terbalik ya. Kalian bisa ya bayanginnya ini terbalik. Ini adalah epidermisnya, di bawahnya adalah dermisnya. Oke, kita lihat di. Nah, ini banyak sekali struktur ini ya, apa sih namanya, kelenjar sudorifera ini. Ini kelenjar sudorifera, ini pembuluh darah. Ini kelenjar sudorifera. Bedanya dengan pembuluh darah, kalau pembuluh darah kita lihat epitel pelapisnya ya. Epitel pelapisnya dia epitel pipih selapis. Nah, kalau ini kan bisa aja itu di luarnya dia dilapisi oleh jaringan ikat lagi. Kalau ini kan dia langsung epitel ya, epitel yang pelapisnya itu lebih tinggi, epitel kolumner, epitel kuboid gitu. Oh iya, tadi di kulit tipis harusnya kita bisa lihat musculus arrector pili. Biasanya dia berada di dekat folikel rambut. Nanti kita balik lagi ya. Nah, itu kelenjar sudorifera. Oke. Saya tuh mau nunjukin ini, apa namanya, corpusculum pacini, cuman nggak ketemu. Coba sekali lagi. Preparat lain. Carinya pacini kan untuk tekanan kuat ya. Jadi carinya di dermis bagian dalam, dermis dalam. Itu dia bukan di permukaan letaknya.
corpus Meissner itu yang di permukaan ya, itu enggak, atau lemper Merkel itu enggak tampak sih dari preparat. Pacini yang ukurannya, reseptor yang ukurannya lumayan besar yang biasanya kelihatan di dermis bagian dalam. Cuman ini preparatnya kurang bagus. Oke, nanti kalau misalnya kalian praktikum, ini ya, kalian kalau misalnya ketemu preparat yang bagus, nanti kalian boleh lihat di dermis bagian dalamnya. Itu nanti kalau ketemu boleh ditunjukkan ke dosennya ya, ini corpus Pacini atau bukan dok gitu ya. Ini kayaknya harus dilihatin benar-benar. Oh ini nih, ini kayaknya. Ya, preparat. Nah ini, cuman dia nih karena udah mekar kali ya. Nah ini nih, dia tuh harusnya rapet-rapet. Nah, harusnya dia tuh ini, apa namanya? Nah ini, corpus Pacini. Dia berlapis-lapis kayak bawang. Ada yang lebih bagus lagi sebenarnya. Preparat lain. Oke, nanti kalian bisa cari sendiri ya pada waktu praktikum ya. Tuh, nanti soalnya kalau misalnya keluar di ujian, kalian nggak pernah lihat, nah susah juga. Balik sedikit ke yang tadi ya, ke kulit tipis. Ada satu aneksa yang tadi belum kelihatan, musculus arrector pili. Itu kalian lihat, dia letaknya tuh di dekat folikel rambut. Nah, cuman dia itu kan karena kepotongnya itu kadang-kadang nggak ini ya, nggak sejajar dengan si musculus arrector pilinya. Kadang tuh nggak terpotong dia kayak gini kan. Ini folikel rambut, tapi musculus arrector pili yang harusnya ada di sampingnya tuh nggak ikut kepotong. Dia strukturnya itu kayak kalian lihat otot polos gitu. Nah, seperti itulah dia spindle-like. Kemudian bentuknya seperti spindle ya. Kemudian dia letaknya ada di dekat folikel rambut. Kadang-kadang kalau yang terpotong melintang baru dia ada. Baru dia terlihat. Oke. Terus dilihat benar nih. Nah, ini kayaknya nih. Cuman tipis banget nih kalau potongnya. Bukan. Nah, ini deh kayaknya nih. Nah, ini ada struktur otot polos di sini. Ini adalah musculus arrector pilinya. Yang bagus itu biasanya tuh kalau di atlas kan dia tampak ini ya. Ini adalah folikel rambut, terus nanti ada satu sini struktur otot yang miring. Nah, biasanya kayak gitu, itu yang terpotongnya bagus. Nah, ini kan dia terpotongnya tuh nggak, yang di sini kan dia nggak terpotong musculus arrector pilinya. Di bagian sini yang terpotong. Coba kita pastikan apakah itu memang otot atau struktur lain. Kita besar dulu. Nah, sepertinya iya ya. Jadi dia spindle-like ya. Intinya satu, bentuknya seperti kumparan. Nah, ini adalah otot polosnya, musculus arrector pili. Nanti bisa aja letaknya tidak seperti itu gitu ya di preparat yang lain itu. Jadi kalian harus paham benar mana yang struktur kelenjar, mana yang jaringan ikat, mana yang epitel gitu ya. Jadi harus paham mana yang pembuluh darah. Karena di kulit ini banyak sekali strukturnya di dalamnya. Di satu preparat ini bisa kalian temukan banyak struktur. Gitu.
Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut ke ini ya, ke preparat yang berikutnya. Izin dok, Ya, silakan. maaf dok, untuk kulit tipis tadi yang sel-selnya itu memang tidak bisa dibedakan ya dok ya antara keratinosit sama melanosit dan Langerhans. Iya, agak sulit kita bedakan. Ya secara teori sih ini ya paling kita bedakan dari kayak gini ya, misalnya ya. Kalau keratinosit kan dia melekat ke sekitarnya dengan desmosom kan. Jadi artinya biasanya tuh ada desmosom di sekitarnya. Sedangkan kalau Langerhans atau melanosit itu dia tidak ada desmosom yang melekatkan dia ke sel-sel keratinosit di sekitarnya. Jadi dia biasanya tuh terpisah dari sel yang lain. Nah, tapi itu kalian harus jeli ngelihatnya. Agak sulit sih memastikannya apakah itu memang benar-benar melanosit atau bukan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dia ada coklat-coklatnya, itu udah pasti bukan melanosit. Nah, kayak gini ya, itu adalah keratinosit yang sudah dilapisi oleh pigmen melanin. Kalau melanosit, dia justru nggak warna coklat, karena dia punya apa pigmennya itu kan di tangan-tangannya ya, dan dia belum lepas dari melanosom, dari kantong-kantongnya itu belum terlepas. Begitu dia sudah masuk ke sel keratinosit, sudah dimakan oleh dendritnya itu sudah difagosit oleh keratinosit, melanosomnya tadi atau melanin yang udah dalam kantong-kantong tadi kan dilepaskan gitu. Jadi dia nyebar mengelilingi inti sel dari keratinosit. Jadi makanya yang terlihat coklat itu adalah sel keratinosit, bukan sel melanosit. Nah, terus dari letaknya, kalau kita perhatikan kan melanosit itu letaknya di basal ya, basal ke spinosum ya. Kalau Langerhans itu di stratum spinosum. Artinya kalau di permukaan ini nggak mungkin nih di granulosum gini, ini nggak mungkin Langerhans. Gitu, itu pasti keratinosit. Nah, kalau kalian mau cari melanosit itu di basal, stratum basal. Paling kita bisa berasumsi kemungkinan adalah ini. Karena dia hanya melekat di membran basal kan. Kalau melanosit dia hanya punya hemidesmosom kan, dia tidak punya desmosom yang mengikat dia dengan sel-sel lainnya. Kalau sel-sel lain kan dia nih terikat dengan sel lain kan. Nih. Buktinya nih dia kelihatan ada halo kan, artinya dia nempelnya ke yang ini kan dia terlepas gitu. Kemudian kalau Langerhans sama sih dia nggak punya desmosom ya. Coba kita lihat yang ada halo di ini. Ya tapi kalian nggak mungkin ditanya sejauh itu karena memang mikroskopnya nggak bisa sedetil itu menampilkan ini ya preparatnya gitu. Jadi nggak perlu sampai tahu seperti itu. Yang penting kalian tahu di mana letak dari masing-masing sel itu gitu. Dan dominannya ini adalah sel-sel keratinosit gitu. Tapi bisa sih kita bedakan mana stratum-stratumnya ya, stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum corneum. Nah, paling enggak kalian bisa membedakan itu di preparat ini gitu. Itu kan beda ya sel-selnya ya. Di basal ini kan lebih gelap nih inti selnya. Kemudian spinosum bentuknya juga seperti spina-spina gitu kan ya. Terus kita lihat nih di antara sel satu dengan sel yang lain itu banyak desmosomnya. Ada kayak garis-garis ya, garis-garis di antara sel yang satu dengan yang lain itu desmosomnya. Terus granulosum nih kita lihat nih banyak granula-granula di sitoplasmanya. Nih, ini adalah granulosum. Terus bentuk selnya juga makin ke atas makin pipih. Jadi granulosum itu makin pipih, lebih pipih daripada sel-sel di stratum spinosum. Stratum corneum udah nggak ada inti sel lagi.
gitu ya. Oke, jadi harus bisa membedakan sel-sel dari masing-masing stratum, tapi bukan mengidentifikasi mana keratinosit, mana melanosit, itu sulit. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas ya, nggak ada yang raise hand kayaknya. Oke, lanjut ke ini ya, preparat yang berikutnya nanti Dokter Sailia yang menjelaskan. Sebentar di absen dulu ya, karena ada yang dari capture-nya itu ada yang nggak datang ya. Bisa di on cam dulu. Ini kelas alfa dulu ya. Kelas alfa, Bunga Anggun Pratiwi. Suara saya terdengar nggak? Terdengar ya? Oke, Bunga Anggun Pratiwi hadir. Mungkin bisa raise hand ya di ininya karena banyak yang biar gampang terlihat ya. Oke ya.